Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penjabaran struktur baja 2 dengan dosen pengampu Bu Mutia Indah Aulia Kusuma NIM 22040407 dan teman saya. Fadila Isdara Rahab dengan NIM 2204040006. Saya Siva Meza dengan NIM 220411. Saya Sarah Natalie Galung dengan NIM 2204040117. Saya Muhammad Devin Hafal Arabe dengan NIM 2204040094. Pertama, latar belakangnya. Baja merupakan salah satu bahan konstruksi yang banyak digunakan setelah beton. Material yang berbahan dasar logam ini mempunyai banyak kelebihan, khususnya kekuatan dan kecepatan pengerjaan, sehingga banyak diminati sebagai bahan konstruksi, baik struktur bangunan maupun jembatan. Material baja untuk sebagai elemen struktural diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya, sifat tariknya, dan metode pembuatannya seperti baja karbon, baja kekuatan tinggi rendah aluminium, atau HSLA, baja karbon dengan perlakuan panas, dan baja alumni konstruksi perlakuan panas. Dasar klasifikasi ini akan sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis baja sebagai bahan konstruksi. Jembatan struktur baja adalah salah satu jenis jembatan yang paling umum digunakan di seluruh dunia karena kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahannya. Penggunaan baja sebagai material utama memungkinkan jembatan untuk menopang beban berat dan menahan tekanan dari faktor lingkungan seperti angin, gempa bumi, dan korosi. Baja memiliki sifat mekanis yang unggul, seperti kekuatan tarik tinggi, ketangguhan, serta kemampuan untuk menahan deformasi tanpa kehilangan integritas strukturnya. Next. Rumusan masalah pada laporan ini ialah bagaimana menentukan sistem pembebanan pada struktur rangka baja jembatan titik merah dan bagaimana menganalisa kekuatan sambungan baut pada struktur rangka baja jembatan titik merah. Tujuannya untuk menentukan sistem pembebanan pada struktur rangka baja dan untuk menganalisa pembebanan pada struktur rangka baja pada jembatan titik merah. Kemudian untuk menganalisa kekuatan sambungan struktur rangka baja pada jembatan titik merah. Kemudian jembatan. Jembatan ini merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang lebih rendah. Jembatan juga merupakan jenis konstruksi kombinasi dari struktur baja, beton prategang, lantai dasar atau kerja, menggunakan rigid atau fleksibel pavement yang digunakan sebagai sarana transportasi kendaraan yang biasanya dibuat di atas sungai atau daerah perairan tertentu. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lain. Beban atau muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan kepada batang-batang baja struktur tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang, titik buhul, garis netral. Tiap-tiap batang yang bertemu pada titik buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja untuk menghindari timbulnya momen sekunder. Kemudian sambungan baja. Sambungan baja merupakan kumpulan elemen struktur yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alat pengikat atau sambungan. Fungsi dari sambungan baja ini adalah yang pertama untuk menggabungkan profil-profil baja menjadi batang, kolom, balok, dan bagian konstruksi lainnya. Kemudian menggabungkan bagian-bagian konstruksi menjadi satu kesatuan bangunan. Untuk merencanakan sambungan baja, terdapat tiga komponen utama penyusun sambungan, diantaranya batang yang disambung, alat sambung, dan lempeng penyambung. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, jadi baut ini merupakan sebuah alat sambung yang memiliki bagian kepala yang biasanya berpenampang segi empat dan badan silinder berulir, di mana ukuran badan ulir lebih kecil dari kepala. Alat pengencang berupa baut memiliki beberapa tipe. Untuk tipe baut mutu tinggi, terdapat baut dengan spesifikasi standar ASTM dengan adalah tipe A325 dan A490. Baut A325 terbuat dari baja karbon yang memiliki kuat lele 560 sampai 630 MPa. Baut A490 terbuat dari baja alloy dengan kuat lele 790 sampai 900 MPa, tergantung pada diameternya. Dalam pemasangan baut mutu tinggi memerlukan gaya tarik awal yang cukup yang diperoleh dari pengencangan awal. Next. Jenis-jenis baut. Jadi yang pertama itu ada baut hitam. Baut ini terbuat dari baja karbon rendah yang didefinisikan sebagai ASTM A307 dan merupakan jenis baut yang paling murah. Pemakaiannya terutama pada struktur yang ringan, batang sekunder atau pengaku, anjungan atau platform, gording, rusuk dinding, rangka batang yang kecil, dan lain-lain. Baut ini juga dipakai sebagai alat penyambung sementara pada sambungan yang menggunakan baut berkekuatan tinggi. Baut hitam kadang-kadang disebut baut biasa, serta kepala dan murnya berbentuk bujur sangkar.
Kemudian yang nomor 2 adalah baut skrup. Baut ini dibuat dengan mesin dari bahan yang berbentuk segi 6 dengan toleransi yang lebih kecil sekitar 1 sampai 50 inci bila dibandingkan baut hitam. Jenis baut ini digunakan terutama bila sambungan memerlukan baut yang pas dengan lubang yang dibor, seperti pada bagian konstruksi paku keling yang terletak sedemikian rupa hingga penembakan paku keling yang baik sulit dilakukan. Sekarang baut skrup jarang sekali digunakan pada sambungan struktural karena baut berkekuatan tinggi lebih baik dan lebih murah. Yang ketiga ada baut bersirip. Baut ini terbuat dari baja A325 dan termasuk dalam golongan baut berkekuatan tinggi. Jenis baut ini bermanfaat pada sambungan tumpu pada sambungan yang mengalami tegangan berganti. Jenis-jenis baut menurut SNI 1729 tahun 2020 baut dalam standarnya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan A yaitu meliputi ASTM F3125 atau F3125M dengan grade A325, A325M, F1852 dan ASTM 354 grade BC. Golongan B yaitu meliputi ASTM F3125 atau F3125M dengan grade A490, A490M, F2280, dan ASTM 354 grade BD. Dan terakhir adalah golongan C yaitu meliputi ASTM F3043 dan F3111. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya dari ketiga golongan baut tersebut, masing-masing memiliki kekuatan nominal pengencang berbeda. Berikut di samping ini adalah tabel nilai kekuatan nominal pengencang baut menurut SNI 1729 tahun 2020 dalam satuan MPa. Next. Selanjutnya ada persyaratan pemasangan baut. Yang pertama ada spasi minimum. Spasi minimum adalah jarak antara as lubang baut. Spasi minimum biasa dinotasikan dengan huruf S. Spasi minimum baut ini bernilai S lebih besar sama dengan 2,67. Namun direkomendasikan memakai nilai S sama dengan 3D. Sedangkan jarak bersih antar baut adalah S lebih besar sama dengan D adalah diameter bautnya. Kedua ada jarak tepi minimum. Jarak baut ke tepi sambungan di arah gaya adalah tidak boleh kurang dari yang ditunjukkan oleh tabel dari SNI 1729 tahun 2020. Next. Dan ini adalah tabel standar jarak minimum menurut SNI 1729 tahun 2020. Selanjutnya yang ketiga ada spasi maksimum dan jarak tepi. Nilai dari jarak maksimum dari as baut ke tepi sambungan adalah S sama dengan 12 tebal plat yang disambung. Untuk batas dari nilai jarak maksimum as baut ke tepi harus senilai lebih kecil sama dengan 150 mm atau 6 inci. Pada kondisi yang berhubungan dengan korosi, digunakan ketentuan pada komponen struktur yang dicat maupun tidak dilakukan pengecatan yang tidak mengalami korosi. Itu S lebih kecil sama dengan 24 tebal pelat tertipis atau 300 mm. Kedua, pada komponen struktur yang tidak dilakukan pengecatan berhubungan dengan cuaca dan mengalami korosi, S lebih kecil sama dengan 14 tebal pelat tertipis atau 180 mm. Next. Kekuatan geser baut merujuk pada kemampuan baut untuk menahan gaya yang bekerja sejajar dengan suhu baut, atau gaya yang menyebabkan dua bagian material yang terhubung oleh baut bergeser relatif satu sama lain. Gaya geser ini dapat terjadi saat dua komponen yang terhubung dengan baut mendapatkan beban lateral atau pergeseran dari arah samping. Selanjutnya ada kekuatan geser baut, di mana kekuatan nominal satu buah baut yang memikul gaya besar, di mana rumusnya Rn sama dengan FNV dikali AB. Nah, ini rumusnya dari tabel SNI 1729 tahun 2020. Dengan Rn merupakan kekuatan nominal baut, FNV tegangan geser nominal baut. Nah, untuk nilai FNV ini bisa diambil dari tabel 5.2, yaitu tabel J bagian J3.2 SNI 1729 2020. Sedangkan untuk AB merupakan tegangan luas butuh penapang baut, serta ini ada faktor ketahanan baut besarnya yaitu 0,75. Nah, selanjutnya ada kombinasi geser dan tarik. Nah, selain mengalami gaya geser akibat beban P vertikal pada sambungan baut yang menempel pada kolom, juga mengalami gaya tarik atau gaya cabut terhadap pelat penyambung. Nah, jenis sambungan seperti ini harus dianalisa terhadap kombinasi gaya geser dan tarik yang terjadi. Kombinasi kombinasi tarik, geser dan tarik. Nah, kombinasi gaya tarik dan geser ini dalam sambungan tipe tumpu, kekuatan tarik yang tersedia dari baut menahan kombinasi gaya tarik dan geser harus ditentukan sesuai dengan keadaan batas dari keruntuhan geser sebagai berikut, di mana Rn sama dengan F aksen NT dikali AB. Nah, selanjutnya ada kombinasi
gaya tarik dan geser dalam sambungan slip kritis. Nah, bila suatu sambungan slip kritis menahan gaya tarik yang diterapkan, maka reduksi gaya penjepit neto ketahanan slip yang tersedia tiap baut harus dikalikan dengan faktor KSC sebagai berikut, di mana KSC dapat dilihat dari rumusnya dapat dilihat dari PPT berikut. Yang terakhir ada kuat tumpu dan sobek lubang baut. Tahanan tumpu nominal tergantung di mana tahanan tumpu nominal tergantung kondisi yang terlemah dari baut atau komponen pelat yang disambung. Kekuatan sambungan yang tersedia harus ditentukan terhadap kekuatan batas tumpu dan sobek. Di mana yang pertama untuk baut pada sambungan dengan lubang standar, ukuran berlebih dan slot pendek tidak tergantung dari arah beban atau lubang slot panjang dengan slot paralel terhadap gaya tumpu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kuat tumpu dan sobek lubang baut. Yang pertama tumpu. Apabila deformasi di lubang baut pada beban layan adalah tinjauan desain, Rn sama dengan 2,4 dtfu. Apabila deformasi di lubang baut pada beban layan adalah bukan merupakan tinjauan desain, maka Rn sama dengan 3 dtfu. Yang kedua sobek. Apabila deformasi di lubang baut pada beban layan adalah tinjauan desain, maka Rn sama dengan 1,2 lctfu. Dan apabila deformasi di lubang baut pada beban layan adalah bukan tinjauan desain, Rn sama dengan 1,5 lctfu. Kemudian kuat tumpu dan sobek lubang baut. Untuk baut pada sobek dengan lubang slot panjang dan lubang slot tersebut tegak lurus terhadap arah gaya. Yang pertama tumpu, Rn sama dengan 2 dtfu, 2 sobek, Rn sama dengan 1 lctfu. Sambungan dengan gaya geser eksentris. Bila gaya P yang bekerja tidak melewati titik berat kelompok baut, maka akan timbul efek akibat gaya eksentris. Gaya eksentris pada sambungan baut dapat dibagi ke dalam dua analisis, yaitu gaya geser eksentris akibat gaya P, ditambah dengan momen yang terjadi akibat eksentris gaya P. Dalam melakukan perencanaan sambungan yang mengalami geser eksentris, ada dua jenis analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis vektor, analisis kekuatan batas. Kemudian ini merupakan gambar dari geser eksentris pada sambungan sederhana dan bebanan eksentris pada sambungan, yaitu kombinasi momen dan gaya geser. Kemudian analisis elastis ataupun vektor. Pada metode ini, kelompok baut yang menerima beban eksentris dianalisis dengan menganggap kelompok baut sebagai potongan melintang penampang yang menerima gaya geser dan torsi. Analisis ini melakukan pendekatan dengan mekanika bahan sederhana, yaitu bekerja pada titik berat sambungan ditahan oleh 6 buah baut. Dengan mengabaikan gaya friksi yang terjadi, masing-masing baut menyumbangkan gaya sebesar Rn yang bekerja secara tegak lurus sejarak N terhadap titik berat kelompok sambungan di mana momen bekerja sehingga momen yang terjadi. Kemudian ini merupakan gambar dari sebelumnya, di mana M sama dengan R1 D1 ditambah R2 D2, seterusnya sama dengan sigma RT. Kemudian masuk ke perhitungan. Yang pertama adalah teknis bangunan. Kami mensurvei lokasi surveinya itu di Jembatan Titik Merah Kampung dengan lokasi Jalan Kelambir 5 nomor 1 Tanjung Gusta. Di mana nama proyeknya itu Jembatan Rangka Baja, panjang bangunan 34 meter, lebar bangunan 2,15 meter, sambungan baut jenis sambungan sejajar, diameter baut 1,8 cm, dan merupakan mutu baja BJ50 dengan FY 290 MPa dan FU 500 MPa. Dengan mutu baut A490, ulir di luar bidang meser. Di mana ini merupakan modelisasi dari jembatan Rangka Baja, di mana panjangnya itu 34.000 dengan 1.700 jarak sokong dan 2.000 tingginya, dan merupakan kanal C16. Kemudian pembebanan pada jembatan berdasarkan SNI 1725-2016. Ada beberapa beban yang diperhitungkan, yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa. Dan ini merupakan dari tabel peraturan SNI T02-2005 dengan SNI 1725-2016. Di mana beban matinya D sama dengan beban mati ditambah beban mati tambahan 78,5 ditambah 22 ditambah 23 ditambah 10 ditambah 0,0847 sama dengan 133,5847 kN per meter, di mana per volume berat sendiri. Kemudian beban hidupnya itu L sama dengan beban lajur ditambah beban pejalan kaki 49 tambah 5 sama dengan 54 kN per meter. Estimasi LHR dengan panjang lalu lintas. Kemudian beban angin W sama dengan 16,292 kN, kecepatan angin sepanjang bentang. Yang keempat, beban gempa E sama dengan CSM per RWT, E sama dengan 0,3877 per 7 dikali beban hidup ditambah beban mati, di mana nilai beban gempa 52,26 kN.
Kemudian kombinasi beban secara FFI yang pertama itu 1,4 dikali 66,7923 sama dengan 93, kilonewton. Yang kedua 1,2 dikali 66,7923 ditambah 1,6 kali 27 sama dengan 123,35. Kemudian ada sampai 7 kombinasi yang dilakukan dan diambil yang terbesar yaitu 1,2 dikali 66,7923 ditambah 1,0 dikali 26,13 tambah 27 maka dapat hasil 133,28 kilonewton. Kemudian ini merupakan data teknis bangunan yang kami survei tadi dengan bebannya itu 133,28 kilonewton. Yang pertama itu adalah menghitung gaya dalamnya, yaitu dengan beban terfaktor, momen, dan juga gaya lintang. Dapat beban terfaktornya tadi itu PU 133,28 kilonewton, momennya dapat hasilnya 113,29 kilonewton, dan gaya lintangnya itu 66,64 kilonewton, lengkap dengan gambar seperti yang di layar. Kemudian adalah menghitung tebal pelat sambungan. Yang pertama itu adalah kita cek dulu tabel profil baja yang setelah kami survei adalah baja kanal C16, maka dapat hasilnya itu ada H-nya itu 16 cm, B-nya 6,5 cm, TF-nya 1,05 cm, HW-nya itu 16 dikurang 2 dikali 1,05 sama dengan 13,9 cm, TW-nya itu 0,75 cm, AW-nya itu HW dikali TW sama dengan 10,43 cm, ABS-nya itu 13,81 cm. Kemudian TBS minus minnya itu 0,99 diambil TBS 2 cm. Sehingga tebal plat sambungan yang digunakan sebesar 2 cm dengan jumlah 2 buah di kedua sisi profil kanal C. Kemudian akan dilanjut oleh kawan teman saya. Berikutnya menghitung panjang plat sambungan, di mana dapat momennya itu 113,29 kilonewton-meter diubah ke satuan kilogram sentimeter. Kemudian untuk dengan mutu baja 50, FY-nya 290 MPa, kemudian HBS diasumsikan lebih kecil dari nilai HW-nya, di mana nilai HW tadi 13,9 cm, didapatkanlah TBS yang digunakan 2 cm, dan IBS minimalnya itu 19,53 cm, diambil yang 20 cm untuk satu plat, sehingga dimensi plat sambungan yang digunakan itu 2 kali 20 dalam cm untuk masing-masing plat sambungan. Next. Kemudian ini gambar dari plat sambungannya. Next. Lalu menghitung beban kerja tarik pada plat baut. Yang pertama, periksa kekuatan platnya terlebih dahulu. Diambil ukuran plat yang terkecil pada plat bagian dalam, yaitu 7,5 mm kali 200 mm. Dicarilah nilai AG-nya, didapat 1.500 mm kuadrat, dan nilai AN efektifnya itu 1.200 mm kuadrat. Diambil nilai AN dan nilai AE yang terkecil, yaitu 1.200 mm kuadrat. Next. Lalu ditinjau tahanan tarik platnya, ada leleh dan fraktur. Untuk leleh didapat hasilnya 391,5 kilonewton dan fraktur 450 kilonewton. Diambil yang paling kecil yaitu pada leleh, yaitu 391,5 kilonewton. Dan untuk tinjau tahanan tarik bautnya, ada geser, tarik, dan tumpu dengan nilai digeser 110,45 kilonewton per baut. Di bagian tarik 148,79 kilonewton per baut, di bagian tumpu 121,50 kilonewton per baut. Diambil yang paling kecil yaitu yang digeser 110,45 kilonewton per baut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung kebutuhan baut. Di mana untuk rumus menghitung kebutuhan jumlah baut yang diperlukan seperti pada slide, tahanan tarik plat per tahanan tarik baut. Di mana tahanan tarik plat kami 391,5 dibagi tahanan tarik baut yaitu 110 menghasilkan 3,54. Kami genapkan ke atas sehingga yang kami pakai 4 baut. Di mana kami mencoba menggunakan 4 baut. Next. Nah, selanjutnya mendesain jarak bautnya. Nah, untuk jarak antar baut ini kita pakai S sama dengan 3D atau 3 dikali diameter. Nah, diameternya yaitu 18, maka 3 kali 18 yaitu 54 mm. Dibulatkan menjadi 60 mm. Nah, untuk jarak baut ke tepi pelat atau LE, Y sama dengan 1/2 dikali S. Di mana 1/2 kali S yaitu menghasilkan 30 mm. Nah, langkah selanjutnya itu kita cek keamanan sambungan baut. Di mana kita menggunakan analisis elastis. Di mana M momen sama dengan PU dikali E. Menghasilkan
menghasilkan E sama dengan 0,085 meter atau E eksentrisnya 85 milimeter. Kemudian sigma XY kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, di mana hasilnya yaitu 7.200 milimeter kuadrat. Selanjutnya kita menghitung RU, di mana RU sama dengan VU sama dengan PU per N, di mana hasilnya yaitu 33,32 kilonewton. Sehingga momennya yaitu 11.328,8 kilonewton milimeter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada cek keamanan sambungan baut dengan analisis elastis. Ini adalah contoh perhitungan kekuatan satu baut yang yaitu baut nomor satu. Dengan Rx-nya rumus M kali Y dibagi sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat, hasilnya min 47,2 kilonewton. Dan untuk RY-nya M dikali X dibagi sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat, hasilnya min 47,2 kilonewton. Jadi RU di baut nomor satu adalah 93,34 kilonewton. Sini RU lebih kecil sama dengan PRN dan menghasilkan oke. Next. Dan ini adalah untuk perhitungan baut yang lainnya berlampir pada tabel berikut. Di sini semua baut memiliki gaya dengan besar yang sama. Next. Yang selanjutnya ada periksa interaksi kombinasi geser dan tariknya. Di mana VU-nya tadi 33,32 kN, FRP-nya dengan rumus VU dibagi AB menghasilkan 131,01 MPa, dan F aksen T-nya dengan rumus 1,3 FNP dikurang FNT dibagi FNP dikali FRP menghasilkan 778,69 MPa, di mana dia lebih kecil dengan nilai FNP-nya. Maka hasilnya adalah oke. Kemudian PRN sama dengan P dikali F aksen T dikali AB menghasilkan 148,54 kN per baut. Kemudian kita cek apakah aman sambungan bautnya, yaitu PRN harus lebih besar sama dengan RU atau PU-nya. Di sini dihasilkan PRN lebih besar daripada PU-nya, maka sambungan baut tersebut mampu menahan beban yang dimiliki pada jembatan tersebut. Mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.